Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian pasal keempat. Kita mau lihat ya. Hari ini kita mau bicara mengenai subtemanya ya, mengenai profesi. Profesiku adalah penyembahanku. Tahukah saudara bahwa setiap profesi kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan? Amin saudara. Asalkan profesinya halal ya saudara ya. Enggak melanggar firman ya. Ya, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tahukah saudara bahwa semua itu adalah penyembahan kita. Jadi penyembahan kita bukan hanya di gereja ketika kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, penyembahan kita bukan waktu kita saat teduh di rumah. Penyembahan kita adalah setiap hari, setiap saat, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita punya perspektif seperti ini, itu akan mengubahkan kita. Itu akan membuat kita berpikir ribuan kali, jutaan kali ketika kita mungkin akan diberhadapkan pada satu tawaran atau pada satu kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak benar atau melanggar firman di dalam kegiatan kita, saudara. Ya, tentu ada hal-hal tertentu di mana kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Karena hidup ini secara realistis tidak hitam putih, betul kan saudara? Ya kan, nggak hitam putih kok. Ya, Alkitab juga berbicara hal yang realistis. Dalam satu hal tertentu kita butuh hikmat Tuhan untuk membedakan mana kehendak Tuhan dari sesuatu yang bukan lagi hitam dan putih tetapi abu-abu dalam hidup ini. Nah, hidup ini banyak abu-abunya ketimbang hitam dan putihnya. Betul nggak saudara? Ya kan? Ya. Ya, hidup ini seperti itu, realistis. Ya, dan Allah juga memberikan, Alkitab juga memberikan kita sebuah guideline, panduan dan sebuah terang bagaimana kita menjalani hidup kita di tengah dunia yang abu-abu ini, saudara. Bagaimana kita ya harus menjadi terang di dalam dunia kita yang bukan lagi gelap, tapi mungkin sudah sangat gelap, saudara, ya kan? Dan juga beberapa mungkin melihatnya secara abu-abu, ya. Nah, saudara. Kalau kita memahami bahwa setiap profesi kita, apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu adalah penyembahan kita. Ya, waktu kita bekerja, waktu kita ada di keluarga, waktu kita sedang melakukan segala aktivitas kita di dalam, di luar rumah, dalam luar gereja dan semuanya, itu penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi salah sekali kalau kita menganggap bahwa apapun yang kita lakukan di luar sana tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan di dalam gereja. Salah sekali saudara. Ya, ini saya tahunya di Jakarta, nggak tahu kalau di sini, semoga nggak ada, tapi saya yakin ada. Tapi di antara kita saya bisa pastikan tidak ada saudara ya, dan semoga tidak ada untuk selama-lamanya. Teman-teman saya kan banyak di gereja di Jakarta, saudara, ya kan? Itu pemain musik kalau Sabtu, saudara, ya. Kalau Sabtu mainnya di klub, mainnya di pub, mainnya di diskotik, saudara, ya kan? Kemudian ya mabuk di sana juga. Begitu saudara, tapi begitu minggu pagi jam 7 pagi sudah siap saudara. Ya kan, main di gereja. Ya kan, pertanyaan saya cuma satu, itu sudah sadar atau masih mabuk mainnya kan saudara ya? Jadi nggak sadar mainnya begitu ya, katanya nambah urapan saudara ya kan, mabuk nambah urapan, jadi nggak sadar mainnya gitu, itu jadi bagus sekali. Saudara, itu terjadi, ya itu realita yang terjadi ya di kota yang megapolitan seperti Jakarta. Ya. Semoga di sini tidak ada. Tapi itu sesuatu yang harus kita sadari, itu sesuatu yang harus kita pahami bahwa apapun yang kita lakukan di luar sana itu juga penyembahan kita kepada Tuhan loh. Ya, dan itu juga tertuju kepada hati nurani kita. Bagaimana hati nurani kita ketika kita melakukan segala sesuatunya itu saudara. Kejadian 4 ayat yang pertama diceritakan mengenai Kain dan Habil. Mengapa persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima? Semuanya sama-sama kerja. Ya, semuanya sama-sama berpeluh, betul? Ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, saudara dikatakan apa? Tanah ini dikutuk, yang dikutuk bukan Adam loh. Hati-hati Bapak Ibu, jangan salah, perhatikan Alkitab baik-baik. Tuhan tidak pernah kutuk manusianya. Ya, Adam dan Hawa tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Jadi kalau ada khotbah atau yang ngajar ya, kita ini menderita karena manusia telah dikutuk oleh Allah. Enggak loh saudara, perhatikan Alkitab. Manusia tidak dikutuk, manusia tetap dikasih, dicintai. Amin. Ya, Tuhan tetap sayang Adam dan Hawa. Kalau dia nggak sayang, nggak mungkin Tuhan buat pakaian untuk mereka menutupi ketelanjangan mereka. Betul nggak? Ya kan? Kalau Tuhan tidak sayang kepada Adam dan Hawa,
sekalipun mereka harus menanggung konsekuensi dosa itu, mereka harus keluar dari Taman Eden, saudara, ya kan, dan Tuhan taruh malaikat yang berjaga-jaga itu, ya kan, dengan pedang yang terjaga-jaga supaya apa? Supaya Adam dan Hawa tidak masuk lagi ke Taman Eden. Apakah itu ngusir berarti? Enggak, saudara. Justru mereka dihalangi untuk masuk kembali karena kalau mereka sampai makan lagi buah, mereka kan makan buah pengetahuan, betul enggak, saudara? Ya kan? Tapi kalau mereka akhirnya masuk dan makan buah kehidupan, buah dari pohon kehidupan, maka dosa mereka akan kekal. Tidak ada lagi penebusan dosa, tidak ada lagi yang bisa menebus dosa manusia. Oleh karena itu dijaga. Ya, oleh karena itu mereka tidak diizinkan lagi untuk masuk ke Taman Eden karena Tuhan justru sayang kepada Adam dan Hawa dengan janji bahwa keturunanmu lah nanti yang akan meremukkan kepala ular itu. Penebusan dosa umat manusia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa. Yang dikutuk ini tanahnya. Ya, dengan berpeluh tanahnya dikutuk. Dengan berpeluh engkau akan bekerja. Dua-duanya bekerja. Kain dan Habil juga bekerja. Ya kan, apa yang salah, saudara? Ya, bedanya apa? Coba kita lihat ayat yang pertama. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain. Dan ia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki, ya, dengan pertolongan Tuhan. Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Ya, beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu, ya, tetapi Kain dan kurban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tapi engkau harus lebih berkuasa, harus berkuasa atasnya, saudara. Alkitab mengatakan, ya, kalau engkau berbuat baik, berarti Kain mempersembahkan korban itu dengan sikap yang salah, dengan sebuah persepsi yang salah, saudara. Bukan masalah profesinya, semua dua-duanya punya profesi yang baik, betul enggak? Yang satunya petani, satunya peternak, dua-duanya dibutuhkan, saudara. Ya, dua-duanya penting. Ya, dan dua-duanya mempersembahkan korban, tetapi ada satu hal yang membuat Habil diterima tetapi Kain tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Apa, saudara? Alkitab katakan kalau kamu persembahkan itu dengan baik, dengan hati yang baik, ya, dengan ketulusan, dengan semua yang ada padamu, saudara. Ini berbicara sesuatu, berarti ini berbicara sesuatu, berarti ini manusianya, begitu loh. Ya kan, ini Kain, masalah Kain dan Habelnya, saudara. Ya. Nah, saudara, kata bekerja itu satu kata dengan ibadah sebetulnya. Pekerjaan kita itu ibadah kita, maka profesiku penyembahanku. Ya, kata efet itu artinya budak atau kerja, saudara. Ya, itu juga sama. Akar katanya dengan kata ibadah atau avoda atau ibadah bahasa Arab itu, ya, diserap bahasa Indonesia artinya ibadah. Nah, saudara, pekerjaan kita itu ibadah kita. Ini kita harus ingat baik-baik. Ya, pekerjaan kita, ibadah kita. Kalau kita punya perspektif seperti ini, kita akan tahu bagaimana kita bisa memperlakukan pekerjaan kita. Bukan kita pandang sebagai sesuatu beban. Berapa banyak orang tidak bisa menikmati pekerjaannya karena dianggapnya sebagai sebuah beban. Ya, yang menyulitkan dia, yang membuat hidupnya susah. Lihat, saudara, orang yang persepsinya dalam bekerja itu seperti ini tidak akan pernah menikmati pekerjaannya. Ya, berapa banyak orang punya persepsi pekerjaan seperti itu, susah, ya kan, membuat susah, ya kan, membuat sengsara, ya kan, tidak ada, apalagi mungkin kalau dianggap gajinya mungkin masih
tidak terlalu signifikan, saudara, dia merasa bahwa saudara, orang-orang kalau kita bekerja dengan sikap persepsi semacam itu, tidak akan pernah ada sukacita, tidak akan pernah ada sesuatu yang kita hasilkan. Kenapa, saudara? Karena apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan segenap hati, dengan cinta, itu akan ada sesuatu dampak yang berbeda. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mari kita mengerjakan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, ya apa yang ada pada kita hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap cinta kita. Amin, saudara. Ya, jangan pandang apa yang ada padamu hari ini itu adalah sebuah kesalahan. Berapa banyak orang memandang bahwa apa yang ada padaku hari ini adalah sebuah kesalahan. Dulu cita-citaku enggak seperti ini. Saudara, semua orang boleh punya cita-cita. Anak kecil kalau ditanya cita-citanya pasti setinggi langit, betul enggak, saudara? Ya, katanya gantungan cita-citamu apa setinggi? Ya karena digantungkan setinggi langit akhirnya enggak kecapai-capai karena terlalu tinggi. Nasihatnya salah itu, ya kan? Lihat tuh, guru-guru, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya seringkali kasih nasihat yang salah sama anak-anaknya. Hanya karena peribahasa itu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Akhirnya enggak kecapai karena setinggi langit, saudara. Ya kan? Gantungkan cita-citamu di hatimu gitu aja. Ya kan? Di hati Tuhan. Saudara, berapa banyak orang, kita juga mungkin dulu punya cita-cita yang hari ini hampir mungkin 99,99% tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Betul? Ya kan? Iya. Tahukah saudara bahwa itu semuanya kalau hari ini diizinkan terjadi seperti itu berarti Tuhanlah yang mengatur, mengarahkan kehidupan saudara, kehidupan kita. Amin. Ya. Dan itu adalah keputusan Tuhan, itu adalah sebuah tuntunan, pimpinan, bimbingan Tuhan. You have to accept that. Terima, ya, menerima apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan mengerjakan dengan segenap hati, mengerjakan dengan cinta. Apa yang hari ini menjadi ketentuan Tuhan di dalam hidup ini. Itu penting. Ya, kerjakan dengan cinta. Pekerjaan itu dikerjakan dengan cinta. Tanpa cinta, ya tanpa saudara mengasihi atau menikmati, tidak ada. Tanpa cinta, saudara tidak akan menikmati pekerjaan saudara. Dan saudara akan itu menganggap itu sebagai sebuah beban terus. Ya kan, mau sampai kapan, saudara? Karena tidak dinikmati, akhirnya jadi beban. Sama dengan contoh, kalau kita mungkin merasa bahwa kita dulu kuliah, ya kan salah pilih jurusan, betul nggak? Betul. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Ya, merasa apa? Kalau merasa salah pilih jurusan, saudara. Ya, bisa menikmati nggak? Ya kadang nggak bisa menikmati, betul? Ya terpaksa, pokoknya selesaikan sampai selesai karena sudah terlanjur. Tapi kalau itu pun yang terjadi, kerjakan dengan segenap hati. Bagi yang sudah merasa mungkin salah jurusan. Atau mungkin bagi yang merasa bahwa hari ini profesiku ini tidak sesuai dengan cita-citaku atau dengan bayanganku dulu waktu aku masih studi, saudara. Tapi kalau hari ini itu ada padamu, itu adalah ketentuan Tuhan di dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lakukan seperti itu, saudara. Ini cuma joke aja, ya. Saya punya teman, saudara, ya kan, orang Ambon berkata, dia sendiri yang cerita, bukan saya, saudara. Dia ngomong sama saya, tahukah, ya, Kak Antoni, tahukah, orang Ambon itu cuma punya 4 cita-cita dalam hidupnya. 4, saudara. Ya, 1 penyanyi, katanya. Ya kan, 1 penyanyi, saudara. Ya kan, kalau gagal jadi penyanyi, petinju, ya kan, begitu saudara, ya kan nyanyinya bagus ya, saudara, penyanyi. Kalau gagal jadi penyanyi, petinju, ya kan. Kalau nggak jadi petinju, katanya pendeta, saudara. Ya kan. Kalau 3-tiganya gagal, yang keempat ini pasti preman, katanya saudara, ya begitu. Itu guyonan dari dia sendiri, saudara. Saya ketawa saja dengar guyonan seperti itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau asalkan saudara bisa pastikan bahwa profesi Anda itu sesuai dengan firman Tuhan, artinya apa? Tidak melanggar value kebenaran firman Tuhan, terima itu. Kadang kita harus menerima apa yang sudah digariskan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Terima. Ya, terima. Dan kerjakan yang terbaik
Saudara, cintai, kerjakan yang terbaik, cintailah profesimu, cintailah apa yang kau kerjakan hari ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan sebagai beban, bukan sebagai kau anggap sebagai kutuk, atau mungkin kau anggap sebagai sesuatu yang menyusahkan hidupmu, tetapi sebagai sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, apapun profesi saudara, kalau saudara hari ini bekerja di kantor, ya, tahukah saudara bahwa semua yang kau lakukan itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Saudara adalah seorang pebisnis, semua yang kau kerjakan itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, saudara, apa? Saudara sebagai karyawan profesional mungkin dalam bidang-bidang tertentu, apapun itu saudara, itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau kau tahu itu penyembahanmu kepada Tuhan, maka saudara pasti akan melakukan yang terbaik. Amin. Ya, lakukan terbaik. Kalau engkau mungkin merasa tidak bisa menikmati, minta Tuhan berikan aku hatimu sehingga aku bisa menikmati apa yang aku kerjakan hari ini. Kalaupun ada shifting, ada pergeseran, saudara, yang nanti Tuhan akan kerjakan, biarkan itu karena memang tangan Tuhan sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Biarkan tangan Tuhan sendiri, dan itu adalah sebuah pintu yang Tuhan buka. Shifting itu akan terjadi, tidak kepada semua orang, tapi mungkin beberapa orang tertentu. Kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan tetap akan menaruh saudara pada jalurnya, pada rencananya. Amin. Ya. Oh iya saudara, ya. Saya dulu kalau waktu kelas 6 SD suka nyanyi. Kalau ditanya waktu itu, cita-citanya apa? Anak kelas 6 SD, saya ngomong jadi penyanyi, saudara. Ya kan? Wah, saya ikut lomba nyanyi di sekolah semuanya. Ya kan? Ya, makanya akhirnya saya jadi singer dan worship leader, pelayanan saya pertama. Karena saya suka nyanyi, saudara. Ya kan? Seperti itu. Ya, juara kampung kan cukup membanggakan lah, saudara ya. Sekalipun bukan juara nasional kan. Nah, tapi berubah lagi. Ya kan? Berubah lagi ketika SMP, SMA, saudara. Saya begitu terpesona dengan profesi dokter. Wah, saya sudah mulai menetapkan cita-cita saya. Ya, saya pengen jadi dokter. Saya lihat film-film kedokteran. Waduh, saudara, hampir semua film-film serial tentang dunia kedokteran saya lihat. Saya mulai baca literatur tentang dunia kedokteran, saudara. Ya, bayangan anak SMP dan SMA. Ya, waktu mau kuliah nekat ambil UMPTN waktu itu, saudara. Ya kan, Fakultas Kedokteran. Ya, yang satu pilihannya UGM, yang kedua UI, kan dua pilihan waktu itu, saudara. Ya, ikut UMPTN, saudara, dengan wah berapi-api dan berimannya, masuk pasti kedokteran, gagal semuanya, ditolak kan, saudara ya. Ya, memang tangan Tuhan tidak mengizinkan, ya kan? Ya, gagal semua, ditolak. Ya kan, merasa bahwa hidup ini ketika lihat pengumuman di koran itu kan, dulu pengumumannya di koran, ya kan, begitu lihat pengumuman tidak ada nama dan tidak ada nomor saya, saudara, ya kan, wah langsung dunia ini kayak madesu. Tahu madesu, saudara ya? Masa depan suram, ya. Indonesia, engkau telah kehilangan satu calon dokter terhebat. Ya, namanya anak muda, seperti itu. Kita semua mengalami masa-masa seperti itu. Tapi kehidupan, ya pendewasaan itu telah mengajarkan kita banyak hal. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara tanya apakah dulu dari kecil punya cita-cita jadi pendeta? Oh jauh, saudara. Saya sudah ngomong tadi, penyanyi. Ya kan? Penyanyi, ya kan? Ya, meleset sedikit dokter, saudara. Ya, nah, Tuhan akhirnya jadi pendeta. Kalau sampai gagal jadi pendeta, yang keempat nanti jadi, saudara, bahaya. Maka dari itu ya ini yang ketiga aja ya. Lebih baik daripada yang keempat kan, saudara ya. Tapi whatever it is, Bapak Ibu, mari kita lakukan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan. Jangan anggap hidupmu ini sebuah kesalahan. Mungkin kau merasa hari ini bahwa aku sudah nggak jadi seperti dulu cita-citaku, aku merasa hidupku ini sebuah kesalahan. Tidak, saudara,
Tangan Tuhan itu mengatur segala sesuatunya. Hidupmu bukan sebuah kesalahan. Kalaupun hari ini engkau adalah ibu rumah tangga yang mendukung pekerjaan suamimu contohnya, itu pun bukan juga sebuah kesalahan. Itu adalah pengaturan tangan Tuhan, karena Tuhan itu ngatur yang terbaik dan terindah di dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, kalau engkau memaksakan sesuatu, tidak akan pernah bisa juga, jalan pun akan tertutup. Apa yang mau kau paksakan dalam hidup ini? Ya kan? Engkau merasa mungkin, kalau aku jadi ini, aku akan pasti jadi aku pasti akan jadi hebat, aku akan jadi lebih bahagia, aku akan jadi lebih ini dan lebih itu. Tidak, faktanya tidak seindah itu. Halo? Amin? Iya, faktanya tidak seindah itu. Tuhan tuh punya jalur, Tuhan punya arahan buat setiap orang berbeda-beda. Kain diarahkan menjadi petani, Habil diarahkan menjadi peternak. Semua profesi punya kemuliaannya masing-masing, semua profesi punya dinamikanya masing-masing. Tapi apapun itu saudara, ketahuilah semua itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, engkau harus melakukan itu sesuai dengan kehendak dan maksud rencana Tuhan. Habil bekerja, Kain bekerja, bedanya apa? Saudara, saya catat ini ya, ada 3 hal saudara. Saudara, yang pertama, kalau kita bekerja, pastikan yang pertama harus sesuai dengan kehendak dan ketentuan Tuhan. Ya, sambil kita bekerja, sambil kita melakukan apa yang ada pada kita hari ini, saudara bergumul dalam hatimu, Tuhan, ya, arahkan aku pada panggilanmu dalam hidupku. Arahkan aku pada panggilanmu dalam hidupku. Panggilan setiap orang berbeda. Ya, Bapak Ibu ya, panggilan setiap orang berbeda. Kadang kita terlalu memaksakan sesuatu. Kalau misal kita adalah orang yang tidak bisa gampang untuk berbicara, contohnya, saudara, kalau kita ambil pekerjaan contoh dalam bidang marketing, maka ya nggak akan bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan, karena memang itu bukan tempat kita. Tempat kita adalah hal yang tidak perlu berhubungan banyak dengan orang. Ya, mungkin yang lebih administratif atau bagaimana. Saudara. Tapi sekalipun kita melakukan apa yang ada pada kita hari ini, kita bisa berkembang. Kita masih bisa lebih maksimal lagi, berkembang lagi. Berdoa ya supaya Tuhan mengembangkan kita. Tuhan buka jalan, ada hal-hal tertentu yang bisa kita kembangkan di dalam hidup kita. Kita menemukan hal-hal baru di dalam apa yang kita tekuni itu saudara. Dan itu juga cara Tuhan untuk mengembangkan kemampuan kita. Karena kita telah berjalan dalam kehendak dan pilihan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Apa yang ada padamu hari ini, jangan cuma merasa bahwa ya sudahlah sampai selamanya biarkanlah begini-begini saja. Enggak loh saudara. Ya berdoa supaya Tuhan bisa mengembangkan lewat profesimu, dirimu juga akan semakin berkembang. Ya, ada potensi-potensi yang terpendam, itu berkembang, itu muncul. Saudara, ya, ada hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, ya, saudara harus bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Cara kerja kita harus sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kalau tadi dikatakan bahwa Habil bekerja, Kain bekerja, Kain jadi petani. Tidak ada yang salah dengan itu. Habil menjadi peternak, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi cara Tuhan, ini saudara, ya, Tuhan mengajarkan kepada mereka, tidak ada masalah dengan profesimu, tapi ketika engkau mempersembahkan sistem korban, mempersembahkan sistem persembahan waktu itu, Tuhan telah mengajarkan bahwa harus yang dibakar haruslah anak domba, betul? Kambing domba, saudara. Habil melakukan tepat seperti yang Tuhan berikan, yang ajarkan, perintahkan. Tetapi Kain tidak melakukan itu. Bukan masalah profesinya loh ya. Ya, bukan masalah profesinya yang salah, tidak saudara. Ya, tapi Kain tidak mempersembahkan dengan cara metode yang Tuhan tentukan. Dia ambil sayur-mayurnya, dia ambil hasil sayur-mayurnya, ya, dia berikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan dan Tuhan menolak itu. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan cara yang Tuhan mau, saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan sayur-mayurnya, bukan karena sayurnya, bukan. Ya, tapi persembahan itu haruslah anak domba ya yang dibakar sebagai persembahan
kepada Tuhan karena itu adalah simbol. Ya, itu adalah simbol persembahan korban, ya kan, penebusan yang Tuhan akan kerjakan nantinya, saudara. Dan Tuhan mau supaya mereka mengingat itu dengan melakukan itu dari hari, dengan terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan itu yang dilupakan oleh Kain. Dia melakukan apa yang tidak dikehendaki atau caranya sak karepe dhewe, sak maunya sendiri. Jangan, kalau kerja jangan sak maune dhewe. Halo, Bapak Ibu ya. Kalau kita kerja sak maunya sendiri, baik kita kerja dengan orang di perusahaan atau mungkin kita kerja sendiri. Kalau saudara kerja sak maunya sendiri, tidak akan berhasil. Betul nggak saudara? Ya kan? Sama, tidak akan berhasil. Jangan kerja semau gue. Ada hal-hal yang harus kita atur, harus kita turuti dalam pola dalam bekerja. Cara kerja kita harus diperhatikan. Jangan, apalagi kalau kita bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apalagi kalau seperti itu saudara, percayalah, bocor terus nantinya. Amin. Ya, bocor terus, kurang terus, bocor terus. Kenapa? Karena mungkin cara kerja kita salah. Cara kerja kita tidak sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Ada saja, selalu ada saja yang terjadi. Maka dari itu pastikan bahwa cara kerjamu sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, jangan kerja sak maunya sendiri. Saudara, ya, harus diatur segala sesuatunya dengan baik. Harus diatur dengan akal sehat, saudara. Ya, harus diatur segala sesuatunya. Kalau enggak, ya habis terus. Ya kan? Habis terus. Kenapa? Mungkin cara kerjanya yang salah. Saudara, ya, karena cara kerja yang salah itu akhirnya enggak ada yang nyantol. Hilang terus, habis terus. Nah, itu loh Bapak Ibu, ya. Mari kita lihat sekali lagi apakah cara kerja kita, pola kerja kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan atau tidak. Ya, ataukah itu semuanya kita lakukan dengan cara kita, ya, pokoknya habis kerja lagi, ya, habiskan kerja lagi, ya kan, dapat cuan sedikit, habiskan kerja lagi, ya kan, dapat untung sedikit, habiskan lagi, sementing kerja lagi. Saudara, kok seperti itu terus, nggak akan ada yang nyantol, nggak akan jadi apa-apa, saudara. Ya. Harus atur segala sesuatunya, diatur saudara. Ya, diputar lagi, diatur. Saudara, harus seperti itu, oke? Nah, yang ketiga, saudara, ya, etos kerjanya harus benar. Ya, etos kerjanya harus benar. Kolose 3:23 berkata seperti ini. Mari kita buka sama-sama kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini penting, ini prinsip yang sangat penting. Sekalipun saudara mungkin tidak dihargai dalam pekerjaanmu, tidak ada yang menghargaimu. Ya, sekalipun mungkin, saudara, kau mengerjakan sesuatu, engkau tidak pernah dipuji. Ya, bahkan mungkin di copy paste saja. Ya, di copy paste. Dan yang mengcopy paste itu yang mendapat tepuk tangan atau mungkin pujian dari atasan saudara. Contohnya, bahkan kalau misalnya pun seperti itu, firman ini tidak pernah berubah. Kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya engkau terus mengerjakan yang terbaik. Ya, kerjakan dengan segenap hatimu yang terbaik. Orang akan melihat perbedaannya. Betul, saudara. Orang akan lihat perbedaannya. Ya, orang akan lihat bedanya. Mungkin yang kau kerjakan tuh kecil, skupnya, areanya kecil. Enggak apa-apa. Tuhan akan percayakan nanti lebih besar lagi. Tapi kalaupun andai kata pun itu yang Tuhan percayakan kepadamu adalah sesuatu yang kecil, yang masih kecil, tapi kalau engkau mengerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, segenap cinta dan segenap hatimu kau kerjakan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara, tinggal tunggu waktu saja, Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Amin.
Orang bisa mungkin copy paste. Ya kan? Dicontoh, di copy paste, lalu kemudian mungkin sesaat dialah yang mendapat pujian. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Karena orang akan tahu dengan sendirinya mana yang asli dan mana yang palsu. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang dikerjakan dengan segenap hati, mana yang dikerjakan dengan segenap cinta, mana yang orang hanya copy paste, cari untung, hanya mengerjakan dengan seenaknya saja. Kerjakan dengan hatimu, apapun itu saudara. Ya, nanti Tuhan yang akan menjadi saksi. Tuhan yang akan memberikan promosi. Tuhan yang akan menentukan segala sesuatunya. Amin saudara? Iya. Kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan segenap apa yang ada padamu. Do your best. Dengan melakukan yang terbaik, saudara akan mencapai extra mile yang lebih daripada yang lainnya. Mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka bisa copy paste, tapi mereka pasti tidak bisa melakukan extra mile yang engkau bisa lakukan. Karena engkau melakukan dengan etos kerja yang benar. Amin saudara. Ya, selalu ada saja hikmat Tuhan yang akan Dia berikan. Ide-ide baru yang segar yang akan membuatmu menjadi extra mile di depan. Yang tidak bisa dicontoh oleh orang-orang mungkin yang sirik, yang melihat kepadamu yang hanya bisanya copy paste saja. Dan kalau engkau mengerjakan dengan cara seperti itu, dengan etos seperti itu, di sanalah yang namanya keunggulan itu ada, Bapak Ibu. Engkau akan menjadi orang yang lebih unggul, bibit unggul. Tanpa minta dipuji, tanpa minta dipuja, tanpa minta ditepuk tangani. Fakta akan berbicara dengan sendirinya. Tepuk tangan itu datang dari Tuhan. Amin. Ya, sekalipun mungkin bosmu tidak tepuk tangan kepadamu, orang lain yang lebih berharga akan tepuk tangan kepadamu pada waktunya. Amin saudara. Ya loh, itu terjadi loh Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, jadi nggak usah khawatir ketika ada orang yang mencoba menelikung kita, nggak usah khawatir ketika ada orang yang mencoba untuk mengcopy paste. Jangan khawatir dengan, ya, kalau ada orang atau rekan kerja siapapun saudara yang berusaha untuk menjegal dan semuanya, jangan khawatir saudara, Bapak Ibu. Ya kenapa? Orang akan lihat perbedaannya. Ya, Tuhan akan berikan hikmat kepadamu, Bapak Ibu. Saudara mungkin ngalami ada toko yang sama, mungkin saudara jual barang yang sama, mungkin dia banting harga, ya kan, yang secara tidak wajar atau bagaimana, merusak harga pasar atau bagaimana, saudara. Tapi kalau engkau tetap memberikan kualitas, orang mungkin bisa sesaat, ya, rame gitu ya, ambil. Tapi kualitas tidak bisa menipu. Amin. Ya, kualitas nggak bisa menipu, Bapak Ibu. Kualitas itu akan berbicara. Kualitas itu akan berbicara. Your personality, kepribadianmu juga akan berbicara. Percayalah saudara, kepercayaan. Katanya bisnis itu kepercayaan, betul nggak? Iya, trust, kepercayaan saudara. Ini bisa dipegang nggak ini, omongan ini? Ada buktinya nggak? Mungkin bisa ramai sesaat, tapi ketika orang tahu kualitasnya seperti ini, semua pasti akan ditinggal. Gitu kan? Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, habis ini tutup, buat ini gagal, buat ini semua ada yang seperti itu kan saudara, kenapa? Karena tidak punya etos kerja yang benar. Tidak mau setia dengan satu, tapi coba ini, ya kan, gagal, buat ini, karena etos kerjanya emang seperti itu. Bapak Ibu, mari Tuhan panggil kita untuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan, punya cara kerja yang benar, etos kerja yang benar, cara kerja kita harus sesuai dengan ketentuan Tuhan, mengerjakan dengan segenap hati, segenap cinta, saudara, sekalipun ada tantangan, sekalipun mungkin ada
ada halangan, rintangan, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau kau mengerjakan dengan hatimu, dengan cintamu, ya dengan yang terbaik yang kau bisa lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, di sanalah berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut kalau ada yang lebih besar, enggak apa-apa. Saudara, ya kan, jangan takut karena ini dan itu. Saudara, penyertaan Tuhan itulah yang akan membedakan. Ya, kita enggak berdoa berarti yang di sana tidak disertai Tuhan. Enggak. Percayalah, pasti ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Yang orang nantinya akan bisa lihat. Amin Bapak Ibu. Ya, jaga nama baik. Nama baik itu segala-galanya, dalam pekerjaan apalagi, saudara, nama baik. Ya, pastikan mulut saudara bisa dipegang. Ya, jangan pelintat-pelintut kanan kiri, orang akan tidak percaya. Kalau orang sudah nggak percaya, susah. Betul saudara? Betul. Saya lihat sekarang pom bensin yang hijau dan kuning itu rame di mana-mana, sampai entek-entek saudara. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya salah dewe, ya kan? Bosmu nakal, ya saudara ya. Salahmu dewe. Jadi yang kuning dan hijau rame di mana-mana habis semua, saudara, ya kan? Semuanya mulai beralih kemana-mana, ya. Ada batasnya itu, kesabaran ada batasnya, kan begitu, saudara. Ya kan? Trust itu dipegang loh, Bapak Ibu. Orang itu akan diingat-ingat. Amin, saudara. Ya, jadi ayo, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Yang terbaik karena profesi kita itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Pelayanan kita juga adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Status kita sebagai suami, istri, orang tua, anak di keluarga, semua adalah juga penyembahan kita kepada Tuhan. Kita adalah bos, kita juga adalah, itu penyembahan kita. Kita pimpinan, itu penyembahan kita. Kita karyawan, itu penyembahan kita. Kita owner dari sebuah usaha, itu juga penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita staff dalam sebuah perusahaan apapun juga, itu juga adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Lakukan itu. Nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. At the end, orang akan tahu. At the end, Tuhan akan membukakan kebenaran itu. Ya, siapa yang unggul, siapa yang tidak. Amin Bapak Ibu Saudara.